Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi yaitu intelijensi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Revina Atira Zahra sebagai moderator. Yang kedua ada Siti Hajar. Yang ketiga ada Anjeli Intan Ramadhani Hasibuan. Nah, adapun materi yang akan dibahas adalah apa itu intelijensi, apa faktor yang mempengaruhi intelijensi, dan apa ciri-ciri dari intelijensi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian intelijensi. Menurut jurnal mainstream Science on the Intelligence tahun 1994, intelijensi ini merupakan kemampuan mental yang sangat umum, antara lain meliputi kemampuan untuk menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami ide-ide yang kompleks, belajar dengan cepat, dan belajar dari pengalaman. Bukan hanya belajar dari buku saja, keterampilan akademis yang sempit, atau intelijensi dalam mengerjakan ujian. Sebaliknya, ini mencerminkan kemampuan yang lebih luas dan lebih dalam untuk memahami lingkungan kita, seperti menangkap, memahami bagian hal, atau mencari tahu apa yang harus dilakukan. Nah, intelijensi ini berasal dari kata intelek yang berarti itu adalah akal. Nah, melalui pikiran, orang-orang dapat menimbang, menggambarkan, menghubungkan pemahaman satu dengan pemahaman yang lainnya, dan menarik kesimpulan. Sehingga kecerdasan itu merupakan fungsi berpikir yang dapat digunakan dengan cepat dan mudah, tetap untuk mengatasi suatu keadaan atau memecahkan suatu masalah. Kita akan lanjut ke ciri-ciri perbuatan intelijensi yang dijelaskan oleh teman kita yaitu Anjeli Intan. Ciri-ciri perbuatan intelijensi menurut Khairi Makmum pada ciri-ciri perbuatan intelijensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dihadapi setidaknya merupakan masalah baru bagi yang bersangkutan. Misalnya pada pertanyaan, mengapa api padam kalau ditutup dengan karung? Nah, jika pertanyaan itu ditanyakan kepada anak yang baru bisa menjawab dengan benar, maka jawabannya cerdas. Namun, jika pertanyaan tersebut dijawab oleh anak yang baru saja menerima pelajaran IPA tentang api, tidak bisa disebut intelijensi. Yang kedua, tindakan intelijen memiliki tujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, jalan yang dapat menghemat waktu dengan tenaga. Anda kehilangan ballpoint di lapangan, bagaimana cara menemukannya? Dan bagaimana cara menabang pohon buah kelapa di Lampung dengan menggunakan galah panjang, sedangkan yang di Jawa pada umumnya dengan memanjat batang satu persatu. Yang ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Ada masalah yang untuk orang dewasa mudah diselesaikan, hampir tidak ada, sedangkan untuk anak-anak harus dijawab dengan otak. Jawaban anak itu cerdas. Yang keempat, uraian solusi harus diterima oleh masyarakat. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda lapar? Jika saya harus mencuri makanan, kepastian bahwa jawabannya tidak cerdas. Kelima, dalam melakukan intelijensi, sering menggunakan daya abstraksi. Pada saat berpikir, tanggapan dan kenangan itu tidak perlu dinyanyikan. Apa kesamaan jendela dan daun? Sebuah jawaban yang benar-benar membutuhkan kekuatan abstraksi. Yang keenam, tindakan cerdas ditandai dengan kecepatan. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi yang disampaikan oleh teman kita yaitu Siti Hajar. Di sini saya akan melanjutkan yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi sehingga dapat membedakan intelijensi seseorang dengan orang lain. Adapun beberapa faktor intelijensi tersebut ialah yang pertama adalah faktor bawaan. Bawaan ditentukan oleh sifat dan sifat tersebut sudah dibawa sejak dia lahir. Batas kemampuan kita yaitu bisa atau tidaknya kita menyelesaikan suatu masalah pertama-tama ditentukan oleh sifat kita. Beberapa orang pintar dan beberapa orang bodoh. Meski
menerima pelatihan dan pelajaran yang sama, perbedaan tetap ada. Jadi di faktor bawaan ini bahwasannya cara berpikir kita sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada faktor kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dari perkembangan. Di setiap organ atau fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kemampuan manusia untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Di faktor kematangan ini berarti pertumbuhan dan perkembangan setiap organ itu ada perkembangannya. Seperti anak-anak, mungkin dia tidak bisa memecahkan masalah karena terlalu sulit baginya. Yang ketiga ada faktor formasi. Faktor formasi sendiri adalah segala keadaan di luar dari seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Kita dapat membedakan pembentukan yang sengaja seperti yang dilakukan di sekolah dan pembentukan yang tidak sengaja seperti pengaruh alam sekitar. Faktor keempat ada minat dan ciri khas. Minat mengarahkan tindakan ke tujuan dan merupakan mendorong untuk tindakan itu. Dan yang kelima, faktor pengaruhnya yaitu adalah kebebasan. Kebebasan berarti manusia itu dapat memilih cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih metode, mereka juga bebas untuk memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Adanya kebebasan ini berarti bahwa kepentingan tidak selalu menjadi syarat bagi tindakan intelijen. Jadi di faktor kebebasan ini berarti manusia itu berhak untuk memilih masalah dan metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.